Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Hari ini Selasa 18 Februari 2025. Saya Pendeta Mike Sahetapi mengajak kita sekalian untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikannya. Namun sebelum itu, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus menuntun kita dalam renungan firman. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih setia Tuhan, buat cinta Tuhan yang besar dalam hidup kami, yang telah memelihara menyertai kami sepanjang malam. Kami boleh berada di hari pagi hari baru, dan sebelum kami memulai seluruh rutinitas dan aktivitas kami ingin dipandu, dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang memimpin seluruh, mengarahkan seluruh kehidupan kami, karena kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus pimpin kami dalam renungan pagi hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini dengan tema Tuhan Yesus mengajar. Ayat bacaannya terdapat dalam Injil Lukas 6 ayat 18b. Demikian firman Tuhan. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Kita akan menggali ayat ini dengan pertanyaan berikut ini, yaitu untuk tujuan apakah orang banyak itu datang untuk mencari Yesus? Dalam ayat 18b berkata mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ada dua hal tujuan orang banyak datang kepada Yesus, yaitu mendengarkan Yesus tentang pengajarannya, dan yang kedua supaya untuk disembuhkan. Dalam ayat 18a ini kita akan menemukan tiga hal yang paling penting dalam ayat ini. Yang pertama, Yesus mengajarkan orang banyak itu tentang firman Allah, dan yang kedua, orang banyak itu mendengarkan pengajaran dari Yesus, dan yang ketiga, Yesus menyembuhkan mereka sekalian. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ada satu pola dalam pelayanan Yesus, yaitu Yesus selalu memberikan pengajaran-pengajaran, entah itu dalam bentuk perumpamaan, pengajaran, khotbah, tetapi pada dasarnya adalah Yesus ingin mengajarkan firman Allah kepada orang banyak. Ayat itu menjelaskan bahwa orang banyak datang mencari Yesus untuk disembuhkan. Kenapa Yesus tidak langsung menyembuhkan mereka? Tetapi Yesus mengajar mereka dulu. Ayat 18 katakan mereka mendengarkan Yesus, itu berarti sebelum mereka mendengarkan, Yesus memberikan pengajaran dulu terutama kepada mereka. Kenapa Yesus mengajarkan firman Allah sendiri? Karena Yesus memahami betul bahwa pentingnya meletakkan dasar firman Allah, pentingnya orang banyak itu mendengarkan firman Allah, mendengarkan pengajaran Yesus. Kenapa perlu mendengarkan Yesus mengajarkan firman Allah kepada mereka? Karena yang pertama bahwa Yesus ingin menumbuhkan iman mereka. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Yesus tidak hanya langsung menyembuhkan mereka, tetapi Yesus mau bangun iman mereka dulu melalui pengajaran-pengajaran firman Allah. Sehingga ketika mereka mendengarkan firman Allah itu, melalui pengajaran-pengajaran Yesus itu akan menumbuhkan iman kepada mereka. Yang kedua, Yesus ingin mengubah karakter mereka. Lewat pengajaran-pengajaran firman Allah itu yang Yesus jelaskan, supaya dengan tujuan firman Allah, pengajaran yang Yesus ajarkan, mengubah karakter dan mengubah hidup mereka. Ingat 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan orang, untuk menegur, untuk mendidik, untuk memperbaiki kelakuan orang. Itu berarti Yesus ingin mengubah karakter, Yesus mau mengubah hidup mereka. Karena Yesus tahu betul bahwa pentingnya pengajaran akan firman Allah, karena firman Allah dapat mengubah karakter hidup seseorang. Dan yang ketiga, firman Allah itu bisa mengarahkan kehidupan mereka. Mazmur 119 ayat 105 berkata apa? Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus meletakkan, memberikan pengajaran-pengajaran, meletakkan dasar firman Allah kepada orang banyak itu supaya apa? Supaya mengarahkan kehidupan mereka, kemana mereka harus melangkah, keputusan-keputusan, tindakan-tindakan. Firman Allah, pengajaran yang Yesus ajarkan itu secara otomatis akan mempengaruhi arah dan hidup mereka.
akan mempengaruhi perbuatan dan sikap mereka. Itulah sebabnya Yesus selalu mengajarkan orang banyak dengan firman Allah. Dan respon orang banyak itu, ayat itu berkata mereka mendengarkan dia. Pentingnya respon orang itu, mereka tidak hanya datang untuk disembuhkan, tetapi mereka juga mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Kenapa? Setelah mereka mendengarkan dengan seksama, mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, mereka merenungkan itu firman Allah yang mereka dengar, menumbuhkan iman mereka, mengubah karakter hidup mereka, dan mengarahkan hidup mereka. Sehingga mereka, Yesus meneguhkan setiap pengajaran firman Allah itu dengan menyembuhkan mereka. 3 hal ini penting Bapak Ibu. Kenapa Yesus tidak melakukan kesembuhan mujizat di awal, kesembuhan mujizat di akhir? Karena Yesus ingin menyatakan bahwa mujizat itu, kuasa itu hanya meneguhkan apa yang telah Yesus sampaikan. Dasarnya adalah firman Allah itu dulu. Iman mereka terbangun dan Yesus teguhkan iman mereka. Yesus teguhkan pengajarannya. Yesus teguhkan pendengaran mereka dengan mujizat, dengan menyembuhkan mereka. 3 hal ini penting Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita perlu belajar akan firman Allah, kita perlu mendengarkan firman Allah, sehingga kita bisa menyaksikan kuasa, mujizat, kesembuhan itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Hari-hari ini Bapak Ibu, orang tidak terlalu tertarik dengan mendengarkan firman Allah. Bahkan tidak sedikit orang ketika firman Allah itu ditaburkan dalam ibadah-ibadah minggu, dalam kegiatan-kegiatan ibadah, orang tidak terlalu memperhatikan apalagi mendengarkan firman Allah. Orang cenderung bermain handphone, orang tidak fokus, orang ngantuk dalam ibadah, ngantuk dalam mendengarkan firman Allah, ngantuk ketika dikhotbahkan, orang merasa jenuh dan bosan, dan orang hanya bermain dengan handphone. Bahkan ada juga yang pikirannya di tempat lain. Dia memikirkan kegiatan di rumahnya, acaranya, dan sebagainya. Dia tidak menaruh pikiran hatinya dalam pendengaran akan firman Allah. Itulah sebabnya sedikit sekali kita mengalami kuasa dan mujizat, karena kita tidak mendengarkan firman Allah itu baik-baik. Kita kadang-kadang mengabaikan firman Allah. Untuk mendengarkan firman Allah itu, maka tidak hanya kita dengarkan dalam ibadah-ibadah, kegiatan ibadah, tetapi kita perlu juga membaca, menggali, dan merenungkan firman Allah. Sehingga apa yang kita baca, apa yang kita gali, apa yang kita renungkan tentang kebenaran firman Allah, dengan secara otomatis firman Allah itu akan menumbuhkan iman kita sendiri. Iman itulah yang akan membuat sebuah tindakan nyata untuk datang mencari Yesus, percaya bahwa Ia sanggup menyembuhkan kita. Tidak hanya sampai situ, tetapi perenungan kita akan firman Allah, pendengaran kita akan firman Allah, itu akan juga mengubah karakter kita, akan mengarahkan seluruh kehidupan kita, sehingga kita tidak tersesat, kita tidak menyimpang, kita tidak salah mengambil keputusan. Hidup kita mengalami betul-betul perubahan, karakter kita berubah, kita tidak lagi hidup dalam cara hidup yang lama, karena firman Allah itu berkuasa untuk mengubah dan karakter dan hidup kita. Oleh karena itu kita perlu merenungkan kembali, perlu bertanya kembali dengan diri kita, sudahkah iman saya bertumbuh? Sudahkah karakter saya berubah? Apakah saya hidup berjalan dengan firman Allah? Kalau itu belum kita alami, maka perlu kita pertanyakan diri kita, jangan-jangan selama ini kita mengabaikan firman Allah. Kita tidak merasa pentingnya firman Allah dalam hidup kita. Bahkan kita tidak membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh betul-betul mau mendengarkan firman Allah, mendengarkan tentang pengajaran Yesus, maka firman Allah itu akan berkuasa dan kita akan menyaksikan mujizat, kuasa itu akan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari luangkan waktu kita untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Allah supaya iman kita bertumbuh, karakter kita berubah, dan mengarahkan arah hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat renungan singkat pagi hari ini. Biarlah sepanjang hari ini firman Allah ini mengarahkan seluruh kehidupan kami. Iman kami bertumbuh, karakter kami berubah ketika kami mulai merenungkan, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuntun kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.